Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Kak Nunur bisa menyupai teman-teman semua. Ini di acara Cerita Kak Nunur setelah alhamdulillah ya kita sudah melewati tahun 2021. Masya Allah, pasti sangat banyak cerita kisah yang mewarnai kita, tapi kita harus tetap spirit ya. Nah, seperti cerita Kak Nunur kali ini nih, kita tampil dengan format yang baru, podcast 5. Mudah-mudahan bisa banyak membawa inspirasi, kebaikan, hikmah dari para teman-teman Kak Nunur. Oh iya, kalau bicara tentang tahun kemarin ya, 2021 teman-teman, Masya Allah ya, khususnya di ujungnya, di penghujung 2021, kita tuh masih diuji dengan bencana gitu ya. Dan ini sebenarnya pasti banyak kebaikan yang terkandung di sana gitu. Karena itu sekarang nih, mumpung masih awal tahun 2022, Kak Nunur ingin memperkenalkan nih sahabat Kak Nunur dari DT Peduli, Lembaga Amil Zakat Nasional yang memang concern di kerelawanan. Kita ingat dulu ya, di Desember, tepatnya 4 Desember 2021, itu Allah menguji dengan bencana aktifnya Gunung Semeru ya, meletusnya Gunung Semeru, gunung api yang aktif di Indonesia, dan Masya Allah ya, subhanallah, memakan korban puluhan orang, dan ini betul-betul harusnya menjadi sebuah kepedulian untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita yang di sana. Nah, sekarang Kak Nunur akan memperkenalkan teman Kak Nunur yang nanti akan banyak bercerita. Beliau alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim langsung dengan saudara-saudara kita di sana, dan nanti banyak memberikan hikmah ya kepada kita. Langsung aja ya Kak Nunur perkenalkan nih. Ada teman Kak Nunur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nunur. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini teman Kak Nunur, namanya Anissa M. Pamungkas. Beliau sehari-hari beraktivitas di Lembaga Amil Zakat DT Peduli ya. Iya. Ya, dan nanti beliau banyak menceritakan lah tentang dirinya nih. Boleh langsung aja. Boleh. Teh Uki ya, biasa kita panggil Teh Uki gitu, nickname-nya. Iya, betul. Untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa M. Pamungkas. Jadi, tapi kalau dari kecil itu sama kakak dipanggilnya Uki, dan ke teman-teman juga bawanya Uki. Jadi panggil aja Uki di sini. Sekarang bener tadi seperti Kak Nunur bilang di DT Peduli ya. Kalau sebelumnya memang di Markom gitu. Jadi di divisi media relasi ya. Jadi kerjanya itu di bagian admin media sosial, terus publikasi, segala konten kreator juga segala macam kayak gitu. Masya Allah. Udah lama Teh di DT Peduli? Alhamdulillah, kalau di DT Peduli ini kan santri ya, dibilangnya santri karya, itu udah ada dari 2017, berarti 4 tahun ya. Iya ya, alhamdulillah ya. Iya. Tapi sebelum masuk ke DT Peduli juga udah jadi relawan dulu Kak. Iya. Jadi relawan dulu di bidang kebencanaan dulu. Jadi udah ada passion ke volunteer ya. Bener banget ya. Terus gimana tuh ceritanya bisa terpilih ya menjadi ahwat yang ditugaskan nih oleh lembaga ke daerah yang waktu itu kan kayak serem banget ya, bencana erupsi Gunung Semeru gitu ya, yang kita kayak kebayangnya, saya juga nauzubillah ya, kalau berada di situasi seperti itu mungkin udah panik apa segala macam gitu. Gimana nih ceritanya? Kalau dibilang terpilih gitu, waduh itu kayaknya terlalu tinggi ya gitu. Atau mengajukan diri? Ya bisa jadi dibilang mengajukan diri. Jadi karena mungkin basicnya di Markom gitu ya, ada basic dokumentasi, terus publikasi juga gitu, bisa reportase juga di lapangan gitu. Jadi ikutlah, kayak awalnya sih cuma iseng-iseng doang gitu Kak. Jadi
di grup itu kan kita biasa itu ada grup relawan, terus rame gitu ya mau berangkat nih ke Semeru gitu. Terus ya aku iseng aja sih bilang gitu, ikut dong gitu. Terus langsung gitu, ayo sok siap-siap kayak gitu kan. Tapi ya mikirnya kan ya udah mungkin bercanda doang sih, kan aku emang ada amanah, sebenarnya ada amanah di kantor gitu ya, di media relasi itu gitu. Cuman ya lebih fleksibel lah Kak, karena kan sekarang WFH, terus aku juga mungkin di sana bisa ngambil konten, bisa reportase juga gitu. Jadi alhamdulillah dapat gitu kesempatan itu gitu, dan mendadak banget gitu. Jadi namanya juga hari Minggu kan ya waktu itu, tanggal 4 Desember kan waktu itu hari Sabtu. Iya, Jadi H+ berapa jadi itu? H+1 gitu. H+1. H+1, tanggal 5-nya itu kita langsung berangkat gitu. Ya namanya hari Minggu lagi santai gitu ya. Tiba-tiba ditelepon sama temen, siap-siap ya, ini kita udah mau masuk tol Paster gitu. Itu ya Allah, dari tol Paster ke rumahku kan di Purwakarta. Jadi sekitar 1 jam lah ya gitu. Dadakan gitu ya. Udah terbiasa juga sih itu. Kalau dulu kan di kebencanaan tuh dari kuliah ya, dari tahun 2011 akhir gitu. Udah ke kebencanaan ya memang kita harus prepare cepat-cepat kayak gitu sih. Ya, Masya Allah ya. Jadi yang pertama passionnya juga emang ada jiwa relawannya itu terpanggil. Kemudian yang kedua ditambah memang ada kesempatan nih dari tugas gitu ya. Itu gimana? Langsung memutuskan iya atau masih boleh negosiasi nih gitu? Mungkin ingat orang tua gitu yang khawatir nih kan sama anak gadisnya. Gimana? Kalau jadi awalnya juga memang ditawarkan untuk ditugaskan ya aku lupa. Jadi sebelumnya dari manajer, dari atasan aku tuh bilang gitu, ayo siapa yang siap ke Semeru gitu. Emang ada penawaran juga di situ gitu. Dan kalau dari orang tua sendiri, alhamdulillah orang tua sejauh ini nggak pernah ngelarang gitu untuk support ya. support gitu. Meskipun masih ada khawatirnya ya, ada khawatirnya, tapi beliau udah pernah bilang gitu ya, mungkin saya nggak bisa memberikan banyak gitu untuk berjihad secara harta di jalan Allah gitu, tapi ya saya mewakafkan anak saya gitu. Jadi silakanlah anaknya berkontribusi kayak gitu sih. Gitu. Keren ya, luar biasa. Pelajaran pertama jadi benar-benar diazamkan ya untuk bisa berada di fisabilillah ya Teh ya gitu, dengan ya tadi apapun yang bisa, dan semesta mengamini dengan diberikan kesempatan gitu oleh lembaga dan oleh orang tua ya, alhamdulillah.